Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Perkenalkan, nama saya Nopia Hidayah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Subang. Saya di sini tergabung dalam kelompok 5. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang segmentasi, target, dan positioning. Dalam pemasaran produk, terdapat 3 komponen utama yang harus dijalankan sebagai rangkaian dari strategi promosi perusahaan. 3 komponen tersebut adalah segmentasi, target, dan positioning. Untuk memahami lebih lanjut terkait 3 komponen tersebut, maka akan saya bahas secara khusus mengenai komponen pemasaran produk sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi atau sering disebut segmenting. Segmentasi merupakan proses membagi pasar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan dari karakteristik yang memiliki nilai. Adapun tujuan segmentasi, yang pertama, memudahkan dalam membedakan pasar. Salah satu kesulitan perusahaan dalam proses pemasaran produk adalah situasi pasar yang heterogen, di mana minat dan selera konsumen sangat berbeda dan terus tumbuh. Yang kedua, pelayanan konsumen yang lebih baik. 4 hal penting yang diperhatikan oleh sebagian besar konsumen dalam memenuhi kebutuhan mereka adalah kualitas, harga, layanan, dan ketepatan waktu. Dalam 4 hal penting ini, pelayanan yang baik sangat penting. Yang ketiga, strategi pemasaran yang terarah. Strategi pemasaran di pasar homogen lebih mudah daripada di pasar heterogen. Strategi pemasaran di pasar homogen akan lebih fokus, termasuk pengembangan bauran pemasaran yang mencangkup produk, harga, distribusi, dan iklan. Yang keempat, mengenal kompetitor dengan segmen yang sama. Tentu saja memahami pembeli di segmen pasar dapat membantu mereka mengidentifikasi siapa pesaing mereka di segmen yang sama dan apa yang dilakukan pesaing. Yang kelima, evaluasi target dan rencana bisnis. Memiliki pengetahuan tentang segmen pasar dan karakteristiknya, perusahaan dapat mengevaluasi kegiatan pemasaran yang dilakukan sebelumnya. Dari sini, perusahaan akan mencari tahu apakah strategi pemasaran cocok dengan karakteristik pasar, sehingga dapat berfungsi sebagai referensi untuk membuat rencana bisnis lainnya. Nah, syarat segmentasi. Yang pertama, dapat diukur. Pengelompokan pasar harus terukur luasnya dan daya beli konsumen di segmen pasar tersebut. Yang kedua, dapat dijangkau. Dengan kata lain, strategi pemasaran dapat diimplementasikan dan melayani segmen pasar dengan baik. Yang ketiga, cukup besar. Pengelompokan pasar harus cukup besar untuk dilayani oleh perusahaan. Yang keempat, dapat dibedakan, yaitu segmen pasar yang dikelompokkan harus dapat dibedakan dengan jelas. Yang kelima, dapat dilaksanakan. Segmentasi pasar yang berfungsi harus dilayani atau dicapai oleh sumber daya perusahaan. Adapun prosedur melakukan segmentasi pasar. Yang pertama, tahap survei. Pada tahap ini dilakukan wawancara kepada target segmen pasar untuk mendapatkan pemahaman terhadap sikap, motivasi, dan perilaku konsumen. Wawancara bisa dalam bentuk kuesioner, di mana data kuesioner yang terkumpul bisa dijadikan informasi atas atribut-atribut yang dibutuhkan. Yang kedua, tahap analisis. Di tahap ini, data yang mengandung variabel-variabel berkorelasi tinggi dibuang. Kemudian dilakukan analisis kelompok untuk menghasilkan jumlah maksimum segmen yang berbeda.
Yang ketiga, tahap pembentukan. Di tahap ini dibentuklah kelompok berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, psikologis, psikografis, dan pola media. Dari sifat dominan yang ditemukan pada kelompok tersebut, diberikanlah nama profil pada kelompok segmen itu. Adapun jenis-jenis segmentasi yaitu segmentasi pasar berdasarkan geografi. Pada kesempatan ini, pasar dibagi ke dalam beberapa bagian geografi seperti negara, wilayah, kota, dan desa. Daerah geografi yang dipandang potensial dan menguntungkan akan menjadi target operasi perusahaan. Yang kedua, segmentasi pasar berdasarkan demografi. Pada segmentasi ini, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan pasar pembagian usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, segmentasi pasar berdasarkan psikografi. Segmentasi yang menelaah bagaimana konsumen dengan segmen demografi tertentu merespon suatu stimuli pemasaran. Yang keempat, segmentasi pasar berdasarkan sosiokultural. Sebagai dasar lebih lanjut untuk segmentasi pasar, segmentasi sosiokultural yang memiliki variabel sosiologis atau kelompok dan antropologis atau budaya dibagi dalam segmen yang sesuai tahap pada daur hidup keluarga, kelas sosial, budaya, dan subbudaya lintas budaya atau segmentasi. Yang kelima, segmentasi pasar berdasarkan situasi penggunaan kesempatan. Apakah konsumen akan membeli atau mengkonsumsi? Segmentasi ini dibuat untuk membantu perusahaan memperluas penggunaan produk. Selanjutnya, segmentasi berdasarkan benefit. Bentuk segmentasi yang mengklasifikasi pembeli sesuai dengan manfaat berbeda yang mereka cari dari produk merupakan bentuk segmentasi yang kuat. Selanjutnya, segmentasi hybrid. Segmen ini dibentuk berdasarkan kombinasi beberapa variabel segmen yang membentuk sebuah segmen tunggal. Sebagai contoh, segmen geodemografis sangat berguna untuk menemukan prospek terbaik bagi seorang pengiklan atau pemasar dalam menemukan kepribadian, tujuan, dan ketertarikan dan diisolasikan di mana mereka hidup. Selanjutnya, segmentasi pasar berdasar tingkah laku. Segmentasi ini dikelompokkan berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau reaksi pembeli terhadap suatu barang. Komponen kedua adalah target. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang target pasar, kalian harus mengetahui terlebih dulu apa itu target pasar. Di sini adalah target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Adapun strategi target yaitu undifferentiated targeting strategy. Menjelaskan bahwa strategi ini ditunjukkan untuk pasar besar dengan kebutuhan yang serupa. Maka dari itu, di dalamnya hanya akan ada satu jenis pemasaran yang diterapkan untuk melayani semua jenis pasar. Yang kedua, differentiated targeting strategy. Menjelaskan bahwa perusahaan memproduksi berbagai produk dengan masing-masing ciri yang berbeda. Yang ketiga, concentrated targeting strategy. Perusahaan hanya berfokus menawarkan jenis produk tertentu dalam satu segmen yang dinilai paling berpeluang pasar. Custom targeting strategi yang kelima, yaitu ditunjukkan pada pendekatan konsumen yang bersifat individual.
menentukan targetnya adalah tergantung dengan kebutuhan bisnis yang kita jalankan. Kita harus memperhatikan 3 hal ini, yaitu yang pertama, new consumer, yaitu menentukan segmentasi berdasarkan bisnis baru sehingga kalian perlu mencari konsumen baru. Yang kedua, fokus consumer. Hal ini biasanya dilakukan untuk mencari konsumen yang sudah ada namun untuk menunjang bisnis yang berkelanjutan. Yang ketiga, supported consumer. Konsumen ini terkait dengan kebutuhan supporting produk kalian. Di sini ada manfaat target pasar. Yang pertama, memudahkan dalam menyesuaikan produk dan strategi marketing mix yang dijalankan dengan target pasar. Yang kedua, mengembangkan posisi produk dan strategi marketing mix bauran pemasaran. Yang ketiga, dengan melakukan identifikasi bagian pasar yang bisa dilayani secara efektif, perusahaan dapat berada dalam posisi yang lebih baik. Yang keempat, mengantisipasi adanya persaingan. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas secara efisien dan efektif. Yang keenam, membidik peluang pasar yang lebih luas. Yang ketujuh, menempatkan gagasan pemasaran dengan lebih jelas. Yang kedelapan, mengatur produk menjadi lebih baik. Yang kesembilan, menemukan dan membandingkan kesempatan pasar. Yang kesepuluh, mengelompokkan budget yang dimiliki secara tepat. Yang kesebelas, menciptakan daya tarik dibanding pemasaran. Yang ke-12, perusahaan akan berada pada posisi yang lebih baik. Adapun faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan target pasar yaitu ukuran segmen. Perusahaan besar cenderung memilih segmen pasar yang juga besar, begitupun sebaliknya. Perusahaan kecil akan memilih segmen pasar yang lebih kecil. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat menyesuaikan target perusahaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, pertumbuhan segmen. Faktor pertumbuhan segmen juga merupakan salah satu faktor yang wajib diperhatikan dalam menentukan target pasar. Meskipun ukuran sebuah segmen saat ini relatif kecil, tetapi tidak menutup kemungkinan akan berkembang di masa yang akan datang jika ada tanda-tanda perkembangan yang positif. Karena pada dasarnya segmen kecil adalah segmen pasar yang potensial. Seperti misalnya dulu tingkat usia 60 tahun ke atas tidak menjadi fokus pasar bagi perusahaan, tetapi saat ini banyak jasa dan produk yang ditawarkan untuk segmen ini, usia 50 tahun ke atas. Yang ketiga, analisis situasi. Lakukan analisis situasi secara teliti dan cermat sebelum menentukan target pasar. Analisis situasi tersebut berhubungan dengan konsumen, para pemasok, dan para distributor dengan menggunakan analisis SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Yang keempat, sumber daya perusahaan. Sebelum menentukan target pasar, cobalah perhatikan sumber daya yang didapat perusahaan. Apabila sumber daya perusahaan didapat dari kerja dengan pihak luar, maka harus berhati-hati karena keuntungan dan risiko ditanggung bersama. Selanjutnya, biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen. Sebuah segmen harus disesuaikan dengan kegiatan pemasaran perusahaan. Jika segmen yang dipilih ternyata tidak cocok, maka sebaiknya tidak perlu untuk dilakukan. Oleh sebab itu, identifikasi mengenai segmen yang akan dituju wajib dilakukan dengan teliti. Banyak contoh segmen yang sempat diperkirakan memiliki potensi besar, namun ternyata tidak seperti yang diharapkan. Sementara perusahaan sudah mengeluarkan biaya yang besar. Komponen yang ketiga adalah positioning atau penempatan produk, yang merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Positioning merupakan salah satu upaya pemasar untuk meningkatkan citra, persepsi, dan imajinasi yang terkait
dengan produk yang ditawarkan kepada konsumen. Bentuk-bentuk strategi positioning. Yang pertama, penetapan posisi menurut atribut. Perusahaan memposisikan dirinya berdasarkan atribut atau fitur spesifik, misalnya ukuran, keamanan, komposisi bahan, pengalaman dalam bidang yang digeluti, dan seterusnya. Yang kedua, penentuan posisi menurut manfaat. Dalam pengertian ini, produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Misalnya pasta gigi mencegah kerusakan gigi, menyegarkan mulut, menjaga kesehatan gusi, dan seterusnya. Contoh yang lain adalah mobil Volvo yang menekankan keamanan dan durabilitas. Yang ketiga, penentuan posisi menurut penerapan dan penggunaan. Produk diposisikan sebagai alternatif terbaik untuk situasi pemakaian atau aplikasi tertentu. Misalnya, bodrek diposisikan sebagai obat yang boleh diminum sebelum makan. Yang keempat, penentuan posisi menurut pemakai. Produk diposisikan sebagai pilihan terbaik untuk kelompok pemakai tertentu, misalnya minuman kesehatan untuk para atlet. Yang kelima, penentuan posisi menurut pesaing. Klaim produk dihubungkan dengan posisi persaingan, misalnya Pepsi memposisikan dirinya sebagai generation next. Selain itu juga bisa berupa klaim berupa perbandingan langsung dengan produk pesaing. Yang keenam, penentuan posisi menurut kategori produk. Produk diposisikan sebagai pemimpin dalam kategori produk tertentu, misalnya permen kopi diposisikan sebagai kopi dalam bentuk permen, bukan permen rasa kopi. Yang ketujuh, penentuan posisi menurut harga. Perusahaan berusaha menciptakan kesan atau citra berkualitas tinggi lewat harga premium atau sebaliknya, menekankan harga murah sebagai indikator nilai. Adapun tujuan positioning yaitu menempatkan dan memposisikan produk pada pasar sehingga produk tersebut tampak berbeda dan menjadi terpisah dengan merek pesaing. Yang kedua, memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal keunikan produk kepada pelanggan. Yang ketiga, mencapai hasil yang diharapkan oleh perusahaan yang meliputi pemenuhan kebutuhan segmen pasar yang lebih spesifik, membatasi kemungkinan terjadinya perubahan yang mendadak pada penjualan, dan untuk menciptakan keyakinan pelanggan pada merek yang ditawarkan. Selanjutnya, perusahaan dapat adapun manfaat positioning dalam strategi pemasaran. Perusahaan dapat mempertahankan para prospek yang menjadi ajang pertempuran dalam over komunikasi, ledakan barang, media, dan iklan. Yang kedua, perusahaan mampu menciptakan suatu posisi yang mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan perusahaan sendiri. Yang ketiga, perusahaan mampu menciptakan suatu posisi yang mempertimbangkan dan memanfaatkan peluang dari kekuatan dan kelemahan pesaing. Selanjutnya, perusahaan dapat memanfaatkan dengan cerdik aspek-aspek yang ada di dalam pikiran konsumen dan mengaitkan hubungan-hubungan yang telah ada. Selanjutnya, mempermudah dalam memilih informasi yang telah disimpan. Kemudian, sebagai benteng terakhir pertahanan perusahaan dalam melawan komunikasi, sebagai tempat menyaring, menerima, dan menolak informasi yang ditawarkan. Selanjutnya, melakukan reposisi terhadap pikiran konsumen telah dibentuk. Terus, mengidentifikasi kesenjangan posisi, dan perusahaan dapat menentukan standar evaluasi dan membuat perceptual map. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap presentasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi audiens. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.